صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه لحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ المعلمين خصوصا الإمام حسن رحمه الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله له والفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قال ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر موضع غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لما لم تحتمل حدقته الأنفال لصغاره. Kemudian Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan ujar sidin, kemudian pandanglah, pikirkanlah bagaimana Allah menciptakan bagi nyamuk itu 2 biji mata. Coba jasidin lihati, perhatikan Allah menciptakan nyamuk itu mempunyai 2 biji mata. Hatta yabsura mawdi'a ghadaihi, sehingga nyamuk itu melihat tempat makanannya. Allah ciptakan nyamuk itu 2 biji mata yang sangat halus sehingga dia melihat di mana tempat makanannya. Jadi mata nyamuk itu lebih tajam daripada mata kita, sehingga dia melihat pori-pori kulit kita yang halus. Halus karena lubang pori-pori kita itu dilihat oleh nyamuk. Ini menunjukkan berarti mata nyamuk itu lebih tajam daripada mata kita. Namun kita perlu pada melihat pori-pori daripada tangan kita. Fayaqsuduhu ma'a sighari hajmi wajhihi, maka nyamuk itu bermaksud mendatanginya serta kecil kadar ukuran wajahnya. Halus muka nyamuk. Didatanginya kita, lalu diisapnya darah kita dengan belalai yang sangat halus, lama pula. Lama montongnya belalainya untuk lama kadar digawil sedikit gini. Tengkoknya daripada saking lamanya. Nah itu namanya isap darah kita. Nah itu kekuasaan Allah, kawak mengisap darah kita, diisapnya. Wanzur ila anna hadqata kulli hayawanin shaghir, dan perhatikanlah, pandanglah kepada biji mata setiap binatang-binatang yang kecil-kecil.
Nah sekarang ujar Imam Ghazali, bukan cuma nyamuk yang kita lihat matanya, lihati mata binatang-binatang yang lain daripada nyamuk yang halus-halus, tungau, samut, halus-halus tungaunya, samut pula lihati matanya yang kelihatan. Binatang-binatang yang halus-halus, yang merayap-merayap, yang kerek, juga ditangkap, lihat di matanya. Ini Imam Ghazali menyuruh supaya kita memperhatikan mata binatang-binatang yang halus, kupu-kupu. Lima lam tahtamil hadqatahul ajfan lisigarihi, yang tiada ada pelupuk pada biji matanya. Kenapa? Karena kecilnya, karena halusnya. Binatang-binatang yang halus itu diciptakan oleh Allah, biji matanya ada, cuma pelupuk matanya ada tidak. Coba perhatikan di Imam Ghazali binatang-binatang yang halus itu. Hampir semua binatang yang halus itu kada diisi pelupuk mata. Pelupuk mata, pelupuk mata. Nah mengantuk atas bawah, pelupuk mata. Ya itu sesiul juga. Kada berkekijipan matanya, pelupuk matanya ada tidak. Nah kita ini ada diisi pelupuk mata, lalu kadang-kadang gigi mata, supaya bersih mata kita ini. Mata kita ini ada bola mata, ada kornea mata. Jadi kornea mata itu yang menyebabkan kita melihat. Apabila kornea mata itu diambil, kada melihat lagi. Apabila rusak, kada melihat lagi. Apabila binatang rusak, ya bakal orang. Nah itu kornea mata, nah ada di dalam mata kita. Nah jadi kornea mata kita itu apabila sering kita buka-buka itu, lalu memang hilang, menjadi bersih, debu-debu atau higaan. Karena di higa mata kita ini tajam pandangannya. Nah, higa ini tajam ini. Lalu kasih sisih kotoran-kotoran, debu-debu. Coba lihat di sini binatang-binatang yang halus-halus itu, binatang itu kada diisi pelupuk mata. Kita ini begini, pemantau begini. Makanya kita apabila ada guring, tak antuk mata kita pelupuknya. Ayam pelupuk mata juga ada. Ya kenal binatangnya. Jadi nang halus-halus binatang itu kada pakai pelupuk mata. Jadi kayak bayinya guring, kada guringan, pelupuk matanya kada ada. Berbincang tarusnya, tahan ninya. Diciptakan oleh Allah pada memakai pelupuk mata. Lamun kita kada pakai pelupuk mata juga berbincang tarus pandes mata. Lalu diciptakan oleh Allah pelupuk mata supaya membersihkan sesuatu debu-debu yang ada di mata kita. Wa kanatil ajban musqalatan limir'atil hadqati 'anil qadhi wal mubar. Padahal pelupuk mata itu yang mengkilatakan, membersihkan mata bagi kornea mata dari kotoran dan debu. Ini pelupuk mata kita ini, itu fungsinya untuk mengkilatakan mata, sehingga mata kita ini asalnya kapur-kapur jelas jadinya. Orang muring rajin kan bina kapuran mata, dikusuk-kusuk mata kita dibuka-buka, lalu akhirnya nampak. Karena fungsinya memang mengkilatakan, mencerahkan mata bagi kornea mata dari kotoran dan debu. Jadi mata kita ini ada namanya di dalam mata kita ini kornea, bisa diambil, ada melihat lagi diambil itu. Jadi untuk satu ciptaan, satu juzuk ciptaan Allah di awak kita ini itu memerlukan bermacam-macam ngarang. Mata kita lah ada pelupuk mata, ada bulu mata, ada gula mata, macam-macam ngarannya. Bukan dokter tahu benernya ngaran-ngarannya itu. Kamu kita nang tahunya aja nang tahu.
ada tahi mata juga ini bukan di situ. Khalaqal ba'udi wadzubab yadain, dan Allah menciptakan bagi nyamuk dan lalat dua tangan. Nyamuk dan lalat dua tangan. Jadi Allah menciptakan nyamuk itu dua tangannya. Kemudian kada percaya periksa kena tangkap nyamuk itu berapa puting tangannya, tangkap lalat berapa puting tangannya. Imam Ghazali memadakan jasidin nyamuk dan lalat itu dua tangan, dua betis. Cuma di sini di depan sih memadakan dua betis ulun aja kan. Cuma tangkap paegena menjaga bila empat itu berarti dua betisnya tuh. Fatanzuru ila dzubab, maka engkau pandang, perhatikan kepada lalat. Hati bujur-bujur lalat tunah, supaya di hati kita ini ada rasa kekaguman dengan ciptaan Allah. Mungkin kita sekadar melihat kayak itu biasanya, tapi kalau kita lihat, kita pikirkan, kita perhatikan bujur-bujur, timbul di hati. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah. Apabila kita kadang memikirkan, nah kita akan melihat sesuatu itu biasa. Tapi apabila kita mau memikirkan, maka sesuatu ciptaan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah itu gunanya akal diciptakan oleh Allah untuk memikirkan segala ciptaan-ciptaan Allah. Ayo jasidin, maka pandanglah, perhatikanlah kepada lalat. Fatarahu ala dawami yamsahu hadaqatai biyadai, maka engkau lihat akannya si lalat tadi selalu menyapu dua biji matanya dengan dua tangannya. Si lalat ininya katuju menyapu matanya dengan tangan. Kenapa? Karena si lalat ini tiada mempunyai kelupuk mata. Lalu dia menyapu dua matanya dengan tangannya. Nah ini pula. Jadi binatang-binatang yang kada diisi pelupuk mata, inya menyapu matanya dengan tangan. Nah, sapunya dengan tangan, menghilangkan debu tadi. Wa amal insan wal hayawanul kabir, dan adapun manusia dan binatang-binatang yang besar, wa khalaqa lil halqatain al-ajfan, maka Allah menciptakan bagi dua biji mata, yaitu terdapat pelupuk mata. Lain dengan kita manusia, itu ada berisi pelupuk mata. Binatang-binatang yang besar-besar, perhatikan biar kambing ada pelupuk matanya, anjing, ayam, binatang benar itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan mempunyai pelupuk mata. Hatta yang tabiqa ahaduhuma 'alal akhar wa atrafuhuma haddah, sehingga terketuk yang satu atas yang lain dan tepi dua pelupuk mata itu tajam. Sehingga terketuk tak kantuknya kita salah satu daripada dua. Di atasnya sebuting pelupuk mata, di bawah sebuting. Lalu mengantuk sebuting, lalu tak kantuk balik. Sehingga hilang mata kita. Sehingga orang nang guring itu kadang-kadang nang janak guring itu dibuka-buka matanya, dibuka-buka tak kantuk pulang, dibuka-buka tak kantuk pulang. Orang guring itu artinya apa? Janak bandar guring itu mensawat dibuka-buka mata itu tak kantuk pulang. Pian soalnya membuka mata ayam, ulun sebuah pajak ulun keduaan ayam lebih halus. Tapi nangkap ayam itu ulun buka-buka matanya, buka-buka talingannya beluang halus. Lalu di iga talingannya itu ada bulu sedikit menutupi. Itu kan bentuk telinga daripada ayam nih. Jadi ujar Imam Ghazali, sehingga tak kantuk
daripada yang lainnya. Artinya salah satu daripada dua, atas lawan bawah. Dan tepi dua pelupuk mata itu tajam di hingga sini, ya di hingga sini, tajam di hingga mata kita, runcup apa sekitanya. Wa yajma'ul ghubar, maka terkumpullah debu, sehingga terkumpul debu di hingga. Alladzi yalhaqul halqah, yang mengotori biji mata. Debu itu mengotori biji mata kita. Makanya rajin apabila pulang kemana-mana sholat pakai pengarannya, pakai kacamata. Nah, supaya jangan kena debu, supaya jangan kalimpanan. Nah, bagus saja pakai kacamata. Supaya terpelihara mata daripada kalimpanan kita karena debu. Wa yarmi ila atrafil ahdab, dan didoronglah ke tepi bulu mata, sehingga didorong ke tepi bulu mata, sehingga debu-debu tadi tak kahiga. Cara bahasa kitanya tak kahiga. Bakantuk baru ini mata dorongnya. Apabila kita bakantuk bebenjalak sehingga terkumpul debu, didorongnya sehingga tak sisih tak kahiga. Wa khalaqal ahdab as-sauda, Allah menciptakan bulu mata itu hitam. Adakah bulu mata yang putih? Mun putih pian ngalih. Kita sudah melihat, kita ini melihat putih dan cahaya, ditambah bulu mata putih pulang, bisa ada melihat lagi. Lalu Allah ciptakan bulu mata kita ini hitam, karena cahaya itu akan menjadi jelas apabila berada di tempat yang gelap. Cahaya itu terang kenapa? Karena cahaya itu berada di gelap. Cahaya itu pada berfungsi ketika cahaya itu berada di tempat yang terang. Tengah hari ada kibul seribuan di tanah, kan ada bersinar lalunya. Kenapa? Karena lampu itu mengandapnya di tempat yang terang. Lalu kalah dengan cahaya matahari, yang tengah hari yang panas benar tuh andapnya seribuan di tengah timur tuh. Ada berfungsinya. Jadi cahaya itu akan berfungsi ketika cahaya itu diletakkan di tempat yang gelap. Maka oleh sebab itu Allah menciptakan bulu mata kita ini hiram. Cuma dari segi pandangan pulang dasar bagus hiram. Putih bulu mata ada bungas juga, apalagi kuning. Nah, pas saja hiram itu sudah ada denang kawan membahas, memprotes ciptaan Allah. Jadi dari awal manusia sampai wah ini kada denang kawan memprotes ciptaan Allah Taala itu. Oh, kenapa rambut di atas anaknya? Tuhan kada cocok. Kada kawan protes. Oh, kenapa telinga di hingga dua? Kada di tengah sini sebuting. Caranya di tangan malih benar kita ada bungas. Jadi bungasnya kita ini karena pas Allah meletakkan daripada juzu anggota badan kita. Singot bagus dulu lah di atas bibir, basi singot di dahi. Ayo bukakan orang singot di dahi. Litajma'a daw'al aini, supaya dia mengumpul cahaya mata. Bukan itulah. Jadi supaya cahaya mata itu terkumpul lalu jelas, lalu Allah ciptakan bulu mata itu hiram untuk menghimpun cahaya mata. Wa tu'ina 'alal absar, dan menolong untuk melihat. Menolong, membantu supaya penglihatan lebih tajam. Wa tahsinu suratal ain, dan membaguskan bentuk mata. Bagus jadinya mata apabila bulu mata itu hiram. Tushabbihaha 'inda hayjanil ghubar, dan bersusunnya bulu mata ketika berterbangan debu. Jadi bulu mata kita ininya tersusun
apabila debu itu datang. Debu itu kan datang karena angin menampur, lalu debu terambangan, lalu bulu mata kita ini tersusunnya rapi. Karena debunya itu banyak, ya ada yang masuk. Cuma fungsinya diantaranya dulu untuk menahan debu. Cuma karena debunya itu banyak, nah ada aja yang kau masukinya. Fayanzuru min wara'i syabakil ahdab washtibakiha, maka memandang dia dari belakang susun bulu mata itu dan susun bulu mata itu. Kalau dilihat susunan bulu mata itu dari belakang tersusunnya. Yamna'u dukhulal ghubar, menahan akannya debu. Wala yamna'ul absar, dan bulu mata itu tiada menegah akan pandangan penglihatan. Bulu mata itu menahan debu, dan bulu mata itu kadang mencegah penglihatan kita. Dengan adanya bulu mata, tetap kita pandangan kita jelas, bahkan lebih jelas karena bulu mata itu. Ya, yang jelas dulu bulu mata kita itu diciptakan oleh Allah di pinggir-pinggir supaya jangan menghalangi penglihatan. Nah itu nyamuk itulah, nggak nyamuk jadi bulu mata kita tuh. Wa amal ba'udu laha hadaqatain musqilatain min ghairi ajban, adapun nyamuk Allah menciptakan baginya dua biji mata yang mengkilap tanpa pelupuk mata. Nah ini halus, nyamuk kupu-kupu yang sejenisnya yang halus nih, kebanyakannya itu kada pakai pelupuk mata. Wa 'allamaha kaifa yatasqil bil yadain, dan Allah mengajarkan kepada nyamuk cara mencermalangkan, menjernihkan mata dengan dua tangannya. Jadi Tuhan melajari nyamuk supaya matanya itu jernih, dilajari oleh Allah dengan cara yaitu mengusut kedua matanya dengan dua tangannya. Dikusutnya. Coba jagain biar lihatilah, nah kebanyakannya lalat pang rancak benar, nyamuk jarang. Karena kita kurang memperhatikan juga. Ulun rancak melihat lalat rajin nang menyapu kedua matanya itu. Karena ini kada diisi pelupuk mata untuk mencermalangkan matanya, lalu pakai tangan. Tuhan melajari. Wali ajli dhi'fi absariha, dan karena lemah penglihatannya. Saraha tatahafuta 'ala siraji, kamu melihat akannya selalu terbang ke arah lampu. Nyamuk itu sukanya terbang ke arah lampu. Di malam hari itu apabila ada lampu nyala, terbang tuhnya ke situ. Kupu-kupu lihat aja. Kumbang, iyalah, acak kalau kumbang masuk ke dalam rumah, nah kumbang itu masuk ke dalam rumah, ini hendak keluar. Disangkanya lampu itu jalan keluar, lalu ini lampu itu nang diranjahnya terus, ranjahnya ini hendak keluar. Disangkanya itu lubang jalan keluar, padahal itu adalah cahaya. Ulun rajin rancak melihat kumbang rajin apabila masuk ke dalam rumah, ini hendak keluar. Jadi hendak keluar itu nang dicarinya lubang, lihatnya cahayanya mengira cahaya itu adalah lubang. Nah, itu aja terus sampai matinya di situ aja ditungguinya hendak keluar. Si binatang tadi. Wahia tatlubu wahia tatlubu taw'an nahar, maka dia nyamuk mencari-cari cahaya siang, hanya mencari cahaya hendak keluar. Fa idza ra'al miskin taw'a siraj bil laili, maka apabila nyamuk melihat cahaya lampu pada malam hari, nyamuk nih, baik nyamuk, baik kupu-kupu, baik kumbang, apabila inya melihat di malam hari ada cahaya, dhanna fi baitil muzlim, dia menyangka berada di dalam rumah yang gelap.
Misalnya malam lalu malam itu ada cahaya. Nah, inya menyangka aku jadinya di tempat yang gelap, disangkanya kayak itu. Lalu inya hendak keluar. Wa anna siraja quwwatun minal baitil muslim ilal mawdi'il mudhi. Dan dia menyangka bahwa lampu itu adalah lubang rumah yang gelap ke tempat yang terang. Dia menyangka cahaya itu adalah lubang, apabila masuk ke situ menuju ke tempat yang terang. Hanya lubangnya ada jadi terang nih. Apabila inya berada di tempat yang gelap, lalu ada lubang, disangkanya ini jalan keluar. Wala yazalu yaqlubu dhaw'a wa yarmi bi nafsihi ilaihi, maka dia senantiasa mencari cahaya dan melemparkan dirinya kepada cahaya itu. Pemalaman ninya cahaya itu aja, tumat lemparkannya awakas itu hendak keluar, disangkanya lubang. Faida jawazahu war'al zulam, maka apabila dia telah melewati akan cahaya itu yang terang dan dia melihat kegelapan, imba tahantuk cahaya tadi talwi, lalu gelap pulang tahantam. Akhirnya apa nih? Ini lapas kenapa bahar? Lalu inya melihat gelap pulang. Dhanna annahu lam yasubbal quwwah, maka dia menyangka bahwa dia tiada mengenai sasaran untuk keluar dari lubang dinding. Nah, ketika inya hanya meranjah cahaya tadi, imba diranjahnya kana misalnya, atau imba diranjahnya talalui, akan apa jadinya gelap pulang nih. Lalu inya menyangka, ujar inya berarti ini aku nih salah menuju lubang. Bahasa pulang inya menuju lubang. Pengalaman kayak itu. Akhirnya inya pingsan, ada nang mati. Mau bahari kan lampu, wah ini listrik kayak ini kan kurang sedikit. Mun tarumpak mendeguk karena mun bahari kan lampu tuh kadang-kadang apabila karena takut lampu mati langsung. Bila lapas ia gelap pulang talalui, bahasa pulangnya menghantam, akhirnya mati hendak mencari keluar, disangkanya itu jalan keluar, padahal cahaya yang membinasakan akan dirinya. Nah, itu ngarannya cakap biasanya binatang nang buduh inya menyangka bahwasanya itu adalah lubang hendak keluar, ternyata itu sesuatu yang membinasakan dirinya. Walam yaqsudha ala saddad, dan tiada mengerti dia atas jalan yang sebenarnya. Ini kada tahu nang mana jalan yang sebujurnya. Sama rajin kumbang tuh masuk ke dalam rumah, lalu ada kaca. Ini di kaca situ aja nah berputar-putar. Disangkanya kaca tolong tarang dulu lah, disangkanya itu jalan keluarnya. Hantu-hantu kepalanya, cakanya orang pintar tolong, ini lain jalan keluarnya. Berguling mencari yang lain misalnya. Jalan ada ini katanya untuk bang dihantuknya terus, terlalu hantuknya pulang. Ya tarang, disangkanya cahaya tarang itu jalannya keluar. Kada tahu lain kaca rajin kalau di rumah tuh siang hari kaca ditujunya. Apabila malam hari ya lampu. Amun kaca ya mending kada mematiakan. Tapi mun kayak kumbang datang ampun rumah biji kampung rumah mati juga. Amun lampu itu keturukannya ya mati terbut di lampu. Fayaudu ilaihi marratan ukhra, maka dia kembali kepada cahaya berkali-kali. Berkali-kali cahaya itu kan didatanginya terus. Datanginya lapas, datanginya pulang. Anna hadza wa la'allaka tadhunnu, dan barangkali ujar Imam Ghazali, ila ayyak tarika, sampai dia terbakar. Jadi si binatang tadi, si nyamuk tadi, sampainya mati, kupu-kupu tadi sampai mati terbakar, sampai mati. Itu jadinya di tiannya, di ranjah-ranjahnya. Wala'allaka tadhunnu, dan barangkali ujar Imam Ghazali engkau menyangka, barangkali aja Bang Yasidin engkau menyangka
anna hadza li nuqsiha wa jahliha, bahwa ini binatang-binatang yang halus tadi perbuatan semata-mata kekurangan dan kebodohannya. Ya barangkali kita menilai itu adalah kebodohan nyamuk, itu adalah kekurangan nyamuk, sehingga inya tidak tahu jalan keluarnya, sehingga sampainya terbakar, mati dan binasa. Mungkin kita menganggap itu satu kebodohan. Kenapa jadi hakun binasa, terbakar pada api? Fa'lam ujar Imam Ghazali annal jahlal insan a'zam min jahliha. Nah ini nang penting benar kita pikirkan. Ketahuilah ujar Imam Ghazali bahwasanya kebodohan manusia itu terlebih besar daripada kebodohan nyamuk. Kalau nyamuk nang kaya itu bodohnya karena api terbakar, selesai. Di akhirat ada bermasalahnya. Tapi kalau manusia bodoh, nah itu besar urusannya ujar Imam Ghazali. Besar urusannya. Apabila manusia bodoh, hakun terjerumus ke dalam lembah syahwat nafsu, itu membinasakan sampai ke negeri akhirat. Bal suratul adamiyyi fil akbab ala syahwati dunya suratul farash fitahatufi ala nar. Bahkan bentuk anak Adam pada menuruti syahwat dunia adalah rupa kupu-kupu yang senang berterbangan di atas api. Manusia yang menurutkan hawa nafsunya itu seperti kupu-kupu yang berterbangan di atas api. Manusia yang hidupnya menuruti hawa nafsunya, yang mengejar cita-cita dunianya, itu sama dengan kupu-kupu yang berterbangan di atas api. Taluhu lil adami anwaru syahwat min haitsu zahiru suratiha. Karena nampak bagi manusia cahaya nafsu syahwat dari segi zahir rupanya. Syahwat manusia ini nampak dari segi zahir cahaya syahwat nafsunya. Dia melihat dari segi zahir. Apabila aku misalnya sugih, aku nyaman. Baiklah, apabila sugih nyaman, apabila sugih senang, apabila aku berpangkat aku akan senang. Nah, zahirnya kayak itu. Nafsu syahwat kita ini dilihat daripada zahirnya ya seperti itu. Apabila berpangkat nyaman, apabila sugih senang. Nah, itu zahir nafsu ngarannya nampak. Jadi orang yang ditunggang oleh hawa nafsu itu inya hanya melihat zahir syahwatnya. Apabila sugih nyaman, apabila berpangkat senang. Nah itu zahirnya. Wala yadri anna tahtaha sumun nafi'ul qatil. Dan dia tiada mengetahui bahwa di bawahnya itu ada racun yang menenggelamkan dan membunuh. Nyata sadar bahwasanya pada kesugihan itu, kesugihan yang dikelabui oleh syahwat, maksudnya pangkat yang dikelabui oleh syahwat, nang dirinya itu menyangka bahwasanya apabila berpangkat senang, apabila sugih senang. Lalu dengan segala bermacam cara supaya sugih untuk mencapai menusakkan hawa nafsunya. Nah ini kita menyadari di bawah itu ujar Imam Ghazali ternyata ada racun yang mematiakan. Fala yazalu yarmi nafsahu 'alaiha, dan dia terus-menerus melemparkan akan dirinya kepada nafsu kehendaknya, nafsu syahwatnya. Karena inya ini melihat zahirnya, lalu ia terus-menerus memperbuat, melemparkan dirinya kepada nafsu kehendaknya.
Inya melihat zahir tadi, apabila sugi senang, apabila pangkat senang. Padahal di bawahnya itu ada racun yang membinasakan. Misalnya ulun, misalnya anak sugih, karena ulun ini apabila sugih di ulun senang hati, nah lalu ulun cari harta sebanyak-banyaknya. Kayak apakah caranya? Halal kah haram kah ada jadi masalah? Karena kenapa? Karena apabila sugih senang. Nah ternyata di bawahnya itu ada racun yang membinasakan. Nah, ada racun yang membinasakan. Apalagi di zaman sekarang banyak tertipu daya. Makanya kenapa? Karena ditunggangnya oleh nafsu zahir tadi. Aku nukar kendaraan hanyar. Kenapa jadi nukar kendaraan hanyar? Aku hendak menuntut ilmu. Nukar kendaraan hanyar karena menuntut ilmu. Nah berarti nafsu bukan yang sebenarnya marahnya. Nah jadi sebenarnya di dalam hidup di dunia ini yang penting adalah niat. Apapun pekerjaan kita, niat itu yang sangat penting. Aku hendak baulah rumah. Apa niatnya? Baulah rumah ini karena duitnya banyak. Aku hendak supaya rumah bagus. Kenapa supaya rumah bagus? Pertama hendak memandang inilah kesugihan Allah. Bisa kayak itu niatnya. Bisa tahadus bin nikmah, ini adalah nikmat pemberian Allah. Bisa kayak itu. Nah, tergantung niatnya. Selama niat itu baik, maka hasillah pahala di sisi Allah. Apabila niatnya kada bagus, nah itu bisa membahayakan. Niatnya kada bagus. Kita berumah harus ada niat. Aku tahun ini memulihkan rumah nyaman beribadah. Isi bani nyaman beribadah. Nah itu niatnya bagus. Niatnya berumah, hasilnya untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya apapun pekerjaan nang bagus benar, hasilnya untuk beribadah kepada Allah. Itu bagus benar sudah. Apalagi hendak ditambahi, hendak membantu orang misalnya, lebih bagus lagi. Yang kada bagus kayak apa? Macam-macam lah niatnya yang kada bagus. Ila ayyan wa misa biha, sehingga dia tenggelam padanya. Sehingga dirinya itu tenggelam di dalam syahwat nafsunya. Sehingga dia itu ditunggang oleh syahwat nafsunya. Bisa kaina sembahyang ketinggal, puasa ada puasa lagi. Nah, itu karena ini terpandang zahir. Apabila sugi senang dia, nyaman. Memang nyaman kau sugi inilah nyaman apabila di jalan yang jujur, senang, nyaman. Dan sugi itu memang senang walaupun jalannya salah, tapi di bawahnya ada racun yang membinasakan. Sebenarnya wa yataqayyadaha, dan dia terikat dengannya nafsu syahwat tadi, terikat. Wa yahlika halakan mu'abbadan, dan dia binasa akan sebagai celaka, binasa selama-lamanya. Apabila orang sudah terikat dengan nafsu, itu ujar Imam Ghazali binasa selama-lamanya. Falaita kana jahlul adami ka jahlil farashi, maka mungkinlah bisa saja terjadi kebodohan manusia itu seperti bodohnya kupu-kupu atau nyamuk. Bisa saja terjadi itu. Fa innaha bi ihtiramiha bi zahiril dhawi, maka bahwasanya dengan tertipunya kupu-kupu dengan zahir cahaya. Kupu-kupu nyamuk itu tertipu daya dengan zahirnya cahaya. Disangkanya cahaya itu adalah tempat keluar, ternyata itu mematikan dirinya.
Ini tarakat tatakhallasat fil hal, jika dia terbakar niscaya dia terlepas terjatuh secara spontan seketika. Apabila inya masuk ke api, jatuh mati seketika, selesai. Nah, itu binatang. Inya tertipu daya dengan cahaya, di sana cahaya itu tempat keluar, padahal cahaya itu membinasakan dirinya. Tapi binasanya binatang selesai. Kadada tuntutan di negeri akhirat, kadada pertanggungjawaban di negeri akhirat. Wal adamiyu yabqa finnar abadal abad. Dan kita manusia nang menurutakan syahwat nafsu kita, nang tertipu daya dengan zahirnya dunia, tertipu daya dengan zahirnya dunia, kekal selama-lamanya di negeri akhirat di dalam neraka. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya kita nih hendak nyaman, kita juga memikirkan pakai akal kita, hendak susah kita juga. Kita besi duit 1 juta, dihitung-hitung 1 juta itu sebulan berapa pengeluaran. Apabila sebulan itu misalnya pengeluaran 1 juta, sebulan nih 1 juta, jangan lebih daripada 1 juta. Apabila kita lebih dari 1 juta, nah kita mengharapnya mengalihi diri kita sendiri. Bagi ulun pribadi, ulun seumpama sebulan 2 juta misalnya, cukup ulun. Seandainya duit ulun tengah 2 juta, cukup juga ulun sebulan, insya Allah. Kenapa? Karena 2 juta cukup, tengah 2 juta cukup juga, supaya jangan mengalihi. Cukup. Nah, jadi tengah 2 juta itu supaya cukup, misalnya nang rajin 2 juta nukar baju, jangan nukar baju. Karena baju ada aja bisi, baju dulu tinggal, supaya mayu sebulan tengah 2 juta. Kan kebiasaan 2 juta sebulan, nukar baju pasti sudah sebulan sekali misalnya. Jangan nukar baju. Gula misalnya nang sehari 2 kali, misalnya minum subuh sekali, kamar nak kuring malam sekali, kurangi sekali, supaya jangan kita juga nang sakit. Kalau sebenarnya, nah ini kita harus memikirkan akal, supaya jangan sampai kita juga nang sakitnya. Apabila kita misalnya 2 juta pengeluaran sebulan, kebiasaan 2 juta menjadi 2,5 juta, kita nang laparnya, dan ruginya jadinya. Seumpama 1 juta misalnya main juga, nah itu yang disebut dengan qanaah, merasa cukup. Seandainya dukar itu 0,5 juta sebulan, main juga, rancaki puasa. Kau aja sebenarnya, kenapa jadi kita ada kawan nafsu itu sebenarnya nafsu di situ. Kebanyakan kita ada kawan menahani nafsu. Aku jadi biarlah menantang makan terus, mati ya, mati juga Menantang jangan ditantang-tantang. Agama menyuruh ini jangan dimakan. Siap ya Allah, biar memerintahkan ulun kada makan, ulun kada makan. Bapak kata, biar kada kawan makan ini, jangan dimakan, nak kawannya. Mun hendak memakan juga jangan ditantang-tantang. Oh aku aja mati ya, yang penting nyaman. Itu dawas yang mati. Jangan ditantang-tantang, ujar para ulama. Nangaran pamantang itu jangan ditantang-tantang. Durian inginnya terpakai. Seorang sudah tahu dari tinggi, habis durian sedikit, mulut ke rumah pada pecah pembuluh darah. Cuma ya tadi panggal umurnya juga habis sudah. Para kisah nah ingin situ aja. Jadi ujar Imam Ghazali, nah kita ini lebih bodoh daripada kalau kita mengatakan nyamuk itu bodoh, ternyata boleh jadi kita yang lebih bodoh daripada nyamuk tadi. Kenapa? Mun nyamuk mati selesai.
mun kita mati tercampur ke dalam syahwat nafsu kita, nah ini kekal selama-lamanya di dalam neraka. Masih untung punya kata kekal, tapi mudah dan mati datang, masa yang sangat panjang. Masuk neraka masa yang sangat panjang, mungkin 1000 tahun atau 1.000.000 tahun. Mending daripada kekal selama-lamanya. Udah jangan sampai tinggal. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Jamaluddin Al-Barlisi. Karena shaimud dahri adalah sinin puasa setahunan. Allahu Akbar. Setahunan puasa Jamaluddin Al-Barlisi. Dzakaramatun Sidin mempunyai banyak karamat. Annahu kana yarkabul asad. Sidin berisi tunggangan singa. Kada kegampangan orang kuda. Sidin singa. Singa ini kan memati lawan seorang. Ini kada singa jinak lawan sidin. Orang kuda, onta. Sidin kada singa. Ini karamat sidin. Wa yad'u tayra minal jawis sama, dan beliau memanggil burung daripada atas langit. Burung ke sini, datangan burung. Minta sebelih lawan sidin. Jamaluddin Al-Barlisi. Fatanzilu ilaihi, maka burung itu pun turun kepada beliau dengan jinak. Kita tangkap. Tidak usah pakai senapang lagi, ini pakai senapang untuk menyuap ke padang keumaan itu. Besar. Kanannya kata, dulu ulun biasa melihat orang nimbang burung, nyeruduk mah. Aku aja berapa di padang galangan banyak pungau itu menyuap burung supaya karena ditimbang. Ada sidin kada di kiau sidin aja binatang burung itu datang jinak untuk sembelih. Wa yad'u samak, dan beliau memanggil iwak-iwak. Fayadharu lahu, maka iwak-iwak itu timbul di permukaan air minta tangkap lawan sidin. Ada perlu satu rumah bisa lapas, apalagi baju dalam patak bener iyo. Sidin kata iwak-iwak itu kada perlu pakai unjun ya sidin, hanya cukup dipanggil sidin. Pepuyo, ada taman pepuyo. Haruan, datangan haruan. Ini ngarannya karamat. Jamaluddin bisi karamat sidin. Apabila sidin mengiang iwak pepuyo datangan timbulan iwak pepuyo. Fayakhudhu fihi ma syaa, maka beliau menangkap iwak-iwak itu dengan sekehendak beliau. Nyamannya inilah. Wah. Habis iwak ini bisi karamat ini sugih. Oh, pesugihan dia. Jadi mencari iwak ini larang-larang aja harganya, jual murah, sikap payu. Ini nangkap seorang juga. Ingin situ. Mudah-mudahan berkat karamat Jamaluddin Allah subihkan kita bertahan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma